Maka kan Kiai Semar ini kan membawa agama apa? Kapitayan kan gitu. Dan kena kinayan apa kan gitu kan, Mas. Tuh. Maka kalau boleh dibilang Kiai Semar ini ya bau reksanya Nusantara. Bau reksa ini kalau boleh dibilang pelindungnya Nusantara. Jaga. Itu penjaganya Nusantara, pemomongnya tanah Jawa kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, saudaranya Joko Kendil. Muara kan dia datangnya nih mah top Jawa nih. Gue juga nggak tahu. Topi capin. Si Sableng, di video gue sebelumnya, Madit cerita tentang Syekh Subakir. Di cerita itu ada tokoh yang namanya Semar. Malam ini gue mau bahas tentang Semar. Berbicara tentang Semar, itu ada banyak banget versi Semar. Versi misalkan zaman Wali Songo. Semar itu dimunculin sama Wali Songo karena zaman itu masyarakat Jawa percaya sama dewa-dewa gitu, mengagungkan dewa-dewa. Masih Makanya, banyak beragama Hindu Buddha atau iya, Siwa Buddha. zaman Wali Songo ya Hindu Buddha. Makanya dimunculin tokoh yang namanya Semar. Semar itu ada yang bilang Semar itu Nabi Sis gitu. Di cerita Wali, Semar itu Nabi Sis. Ada juga yang bilang Semar itu anaknya Nabi Sis, keturunan Nabi Sis gitu. Ada banyak versi mengatakan seperti itu. Jadi biarin Madit yang cerita tentang Semar. Udah. Udah. Gue gak boleh banyak-banyak ngomongnya. Udah dipesenin, pokoknya gue ngomong cuma sedikit gitu. Biar dia yang cerita. Baik. Satu waktu Bobrok nih pernah di DM ya, Mate? Sama siapa? Sama Pen. Pen. Full pen? Iya. Full pen? Bang, coba dong bahas tentang Ki Semar. Kan gitu. Pernah kan? Enggak. Bobrok pernah di DM sama satu orang netizen lah atau yang penggemar Bobrok, Bang tolong bahas tentang Ki Semar kan gitu. Ya maka dari itu di video ini kita coba bahas walaupun dengan kalau boleh dibilang pengetahuan yang terbatas. Karena kita ini goblok, ya kan? IQ-nya juga jongkok. Baik, mengenai Ki Semar atau Kiai Semar ini, entah itu dia mengerti wayang, Mat. Dia kenal pewayangan ataupun tidak. Entah ia itu orang Jawa ataupun bukan. Entah dia itu berasal dari Nusantara maupun mancanegara. Pastilah tanpa disadari dan tanpa harus mengerti dia mengenal sosok Semar. Gimana? Tanpa disadari dan ia harus mengerti. Dia pasti mengenal sosok Semar. Siapa? Orang. Semua gitu kan. Semua orang. Enggak sih. Di Nusantara ini. Enggak. Gitu. Bisa tahu dia. Karena Kiai Semar ini kalau boleh dibilang susah diartikan. Itu. Jadi kita bahas Semar. Semar kan akhirnya banyak versinya. Banyak versi. Semar itu sebagai sastra misalkan. Sastra. Semar itu sebagai pewayangan. Semar itu sebagai tokoh mitologi. Dan Semar itu ada juga agama. Itu. Sekarang kita bahas Semar sebagai inian. Tadi apa? Sastra dulu, sastra. Ngomongin sastra kan berarti cerita-cerita yang muncul ya di masyarakat. Cerita Semar itu rakyat. Nabi Sis, Semar itu keturunan Nabi Sis. Kita cerita dari itu dulu. Ada yang bilang proses bayi tabung, Mat. Semar. Itu pertama kali muncul dari Kiai Semar.
atau Nabi Sis. Tuh. Karena semua nabi itu kalau boleh dibilang ketika keturunannya Mbah Adam dulu itu kembar dua. Nah, ketika itu di terakhir ini itu main cemburu-cemburuan. Nabi Adam sama Siti Hawa Nabi cemburu. Adam sama Siti Hawa ini cemburuan. Benih mana yang paling Bagus. bagus? Maka Nabi Adam dan Siti Hawa ini melemparlah ke samudra Benihnya benihnya dimasukin ke botol, dilempar ke samudra. lautan. Ya, Nah, itu lalu benihnya Nabi Adam ini dipunggutlah oleh iblis. Maka ketika lahir, ketika dewasa, ditanyalah satu-satu, kamu belajar dari mana? Satu malaikat, ya kan? Kamu belajar dari mana? Satu iblis. Jadi ada dua benih. Ada dua benih. Yang satu belajar gurunya, yang satu gurunya malaikat, yang satu gurunya iblis. Iblis. Nah, Kiai Semar ini gurunya iblis. Ada cerita yang bilang Ada begitu. cerita memang begitu. Nah, Ronggo Warsito di abad zaman Kasrotul awal itu menulis buku, kalau nggak salah nih, ya kan, Tapel Adam dan Babu Hawa. Itu. Nah, dia menulis apa? Sangyang Semar ini atau Kiai Semar ini anak daripada Sayyidina Anwas. Tuh. Jadi Nabi Sis ini punya anak kembar, Anwar sama Anwas, kan gitu. Nah, Anwar ini nanti punya anak namanya Sangyang Tunggal, dan punya anak lagi nanti namanya Sangyang Wenang, dan Sangyang Wenang ini adalah anaknya namanya Kiai Semar. Nah, Sayyidina Anwas nanti ke Sayyidina Kinan dan ke Nabi Idris. Ini di Tapel Adam dan Buku Hawa. Banyak versi lain yang mengatakan seperti itu. Jadi Gitu. tadi misalkan pertama bayi tabung, Bayi tabung. benihnya dilempar ke lautan. Akhirnya pas gitu karena kuasa Allah muncullah sosok manusia Manusia. yang disebut Nabi Sis. Nabi Sis. Dua-duanya ngadep ke Nabi Adam. Nabi Kadadam. Aku Nabi Sis. Iya. Tuh. Akhirnya sama Nabi Adam dites lah. Ditanyain neraka dia ngerti, ditanyain surga dia ngerti. Akhirnya terakhir ditanya tentang Allah. Tuh. Akhirnya ketahuan di situ. Oh, yang ini gurunya malaikat, yang ini gurunya iblis. Iblis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang Ronggo Warsito ini ketika Nabi Sid sedang bergairah-gairahnya. Nah, itu Dewi Mulat istrinya itu diangkat ke langit, diganti dengan anaknya iblis, Dewi Delaja. Nah, maka nanti anaknya Dewi Delaja ini melahirkan Kiai Semar. Iya, yang Tuh. berarti cerita kedua itu Semar itu keturunan Nabi Sis. Nabi Kalau Sis. cerita pertama itu Semar itu Nabi Sis. Nabi Sis. Tuh. Ya sebenarnya sih nggak ada yang disalahkan gitu. Namanya juga cerita kan Iya, gitu. cerita. Makanya Semar itu dianggap nggak ada ya ada, dianggap ada ya nggak ada, karena apa, samar. Ah, Itu masih bayang-bayang berarti itu cerita yang dimunculin oleh para wali. para wali. Itu Tuh. cerita kayak gitu buat nandingin dewa-dewa zaman itu. Dewa-dewa para Hindu. Iya. Gitu. Dewa-dewa zaman itu akhirnya dimunculin tokoh Semar dengan cerita kayak gitu. Terus Semar sebagai pewayangan misalkan. Semar kan digambarin orang yang bijaksana. Betul. Semar itu digambarin orang yang jujur, orang yang sederhana. Betul. Coba. Lambang kejujuran dan lambang kesederhanaan. Coba cerita. Tuh. Jadi kalau ini Semar ini digambarkan dengan lambang kejujuran dan kesederhanaan apa? Dia kan kalau Semar itu kan nggak pakai baju, Mat. Kadang-kadang kayak orang pakai ihrom. Gitu. Artinya apa? Dia itu nggak mau pakai baju manusia sekarang. Dia itu udah meninggalkan sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, sifat-sifat rakus, sifat-sifat tamak, sifat-sifat korupsi. Dia itu memakainya apa? Sifat-sifat ketakwaan. Sifat-sifat yang dimana dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksudnya Semar nggak pakai baju itu dia nggak udah ninggalin nafsu-nafsunya. Nafsu-nafsu angkara tercela, murka gitu. itu, iya.
situ dalam wayang. dalam pewayangan. Nah, Semar juga ini Mat, kalau dalam pewayangan ini dia itu ketika berjalan satu langkah ia menengok kiri ke kanan. Ah, Jalan 2 langkah ia menengok kiri ke kanan. Jalan ketiga langkah barulah ia menengok ke kiri ke kanan dan ke belakang. kanan, kiri, belakang. Nah, Kalau itu. kiri, kanan. Gitu. Tuh, iya. Jadi jalan satu langkah dia nengok ke Kiri kanan. oke, kiri, kanan. Itu jalan kedua langkah dia nengok ke kiri kanan. Ah, Dia cuma 3 langkah, Mat. Ketika 3 langkah dia nengok ke belakang. Artinya apa di situ? Iya kan? Nah, Kiai Semar ini pertama ketika di langkah pertama ini dia harus niat. Niatnya harus sempurna lah. Karena yang membedakan orang-orang muslim dengan yang lain kan nggak niat, Pak. Benar nggak? Lah iyalah, niat itu kalau kita nggak niat nggak disangka ibadah, iya. nggak disangka pahala, Iya. kan? Iya kan? Nah, dilihat kiri kanan, lihat sekitar. Nah, ucapannya juga begitu. Yang kedua ini, langkah kedua ini adalah di ucapan. Pengucapannya di langkah kiri kanan. Kira-kira ucapannya nyakitin Bener-bener. orang nggak, kan gitu. Kira-kira ucapannya ini malah bikin hatinya sombong nggak, kan gitu kan. Nah, yang ketiga ini barulah melakukan pengamalan, itu diamalkan. Nah, ketika sudah diamalkan dia ngelihat ke belakang, apakah ini sama dengan niat yang pertama. Niat dia kan pertama kan apa, kita kan kalau misalkan itu lillahi ta'ala, itu kita lihat sama, wah apakah benar kayak begini, maka dengan istighfar, maka dengan sholawat, itu semua. Itu Tuh, Kiai Semar. dalam pewayangan. Dalam pewayangan. Akhirnya nilai-nilai Islam yang Nilai-nilai dimasukin Islam yang dimasukin. Bahkan rambutnya aja itu, rambutnya itu kan kuncung, Mat, jambul. Coba. Gitu. Iya. Nah, dalam peristiwa ini katanya itu Semar itu rambutnya itu 99 helai. Ah, Yang bermaksud dengan kalau boleh dibilang Asmaul Husna lah. Tuh, sifat-sifatnya Gusti Allah, kan gitu kan. Nah, ini apa namanya jambul gini? Artinya apa? Berpikir dulu sebelum bertindak. Itu, Mat. Dalam pewayangan dalam pewayangan. seperti ini. Semar digambarin. Semar tokoh digambarin yang kayak gitu. seperti itu. Dan masih banyak lagi yang saya nggak tahu karena terbatasnya sumber-sumber yang saya dapat dan saya dengar. Ya. Itu. Semar Gitu. perutnya dalam Semar. wayang kan perutnya gendut. Iya, itu kan ada sejarahnya ketika dia menelan bumi, kan gitu. Oh, Tuh. pantatnya gede. Di Serat Manikmaya itu. Pantatnya gede sama kayak perutnya. Artinya apa? Barat dan timur itu nggak akan bersatu. Filsafat dan ideologinya masing-masing. Oh, maksudnya ya? Masuknya seperti Digambarin itu. gitu. Tuh. Nggak bakal ketemu. Iya. Terus Semar dalam wayang itu digambarin tangan kanannya begini. Tangan kirinya kanannya ke belakang. begini, Mat. Iya, maksudnya begini. Nah, Karena kenapa? Dulu, Mat, ketika saya ngaji gitu ya. Ketika saya ngaji Maulid Ajab, itu Kong Aji. Itu makanya kalau kita bahas Kiai Semar gitu ya. Itu namanya Kiai apa sih, Mat? ya kiai. Gitu. Kiai itu sekarang pergeseran maknanya udah jauh. Ya udah iya. Itu. Langsung aja lu ngaji itu. Itu. Iya, maksudnya dari sini dulu, ya kan? Iya. Ya kan, Kiai itu sebenarnya itu Kiai itu orang yang dituahkan, orang yang dikeramatkan, kan gitu. Orang yang bisa mengasih petunjuk kepada orang. Dulu zaman Kiai seperti itu. Maka ketika saya kecil, orang Kiai itu harus bisa baca Fathul Wahab lah. Standarnya seperti itu. Nah, sekarang orang kan manggil Kiai-Kiai aja gitu loh. Bahkan orang-orang dulu barang-barang pusaka sunan-sunan itu disebut Kiai. Kan gitu, kayak Ki Makam Setomba, kan gitu kan. Tuh, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita apa namanya baca Maulid Azab pada saat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan gitu kan. Itu orang suruh ngacung, Mat, begini. itu maknanya apa sih? Ya kan? Siapa yang mau jadi umatnya Rasul, kan gitu. Siapa yang mau ngikutin Rasul? Siapa yang mau ibarat kata apa namanya jadi jalan ke Tuhan, kan gitu kan. Saya gitu. Jadi gambar Semar kan gini. Iya. Maksudnya gitu. Itu, ya kan. Siapa yang ibarat kata mau pengen ke Rasul, mau ibarat kata mau ke jalan ke Tuhan, mau ibarat kata mau diantarin ke
jalan yang menuju ke Allah dan Rasul. Saya kan gitu. Akhirnya nunjuk. Itu versi saya. Gitu, Mat. Iya. Coba kan sekarang kan udah langka yang seperti itu. Jadi Semar tangannya begini, maksudnya gitu. Ngacungin diri gitu. Terus yang tangan kirinya ke belakang? Yang tangan itunya itu ibarat kata menyembunyikan semuanya. Maksudnya? Itu. Ketika kita beramal, kita berbuat baik, kita menyembunyikan, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Gitu. Cukup tangan kanan aja. Tuh. Gambaran Semar. Gambaran Semar seperti itu, dan masih banyak di luar sana menggambarkan Semar sosok seperti mana yang dilambangkan itu ya banyak. Itu dalam tokoh pewayangan kan gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang tokoh kesusastraan. Sastra lah ibarat kata seperti itu. Berarti cerita-cerita yang didasari dengan sejarawan dan para budayawan, arkeolog lah. Itu loh. Saya ingat, Mat, itu tahun 1896 pertengahan itu ada sejarawan budayawan itu bernama Dr. Seriwir. Dr. Seriwir. Tulisannya CERRUER, Seriwir. Ini benar. Ini benar ya kan. 1896 pertengahan abad 1896 itu dia mengatakan apa? Kiai Semar ini adalah nggak ada. Yang pertama, yang kedua apa? Dia itu bukan tokoh Nusantara asli. Bukan tokoh kalau boleh dibilang bukan asli Indonesia. Kata dia itu. Setelah melakukan penelitian berbagai tempat kan gitu. Dia menganggap tokoh Kiai Semar ini seperti halnya Wekudasa daripada India. Wayang India kan gitu kan. Ini kalau kayak bilang begini, Mat, kalau kita semua ini kalau boleh dibilang semua ini harus berdasarkan akal. Apapun yang kita temui ini berdasarkan akal, maka doa itu akan kehilangan dayanya. Akan kehilangan dayanya. Orang itu nggak akan berdoa karena apa? Semua itu harus berdasarkan dengan akal. Iya, jadi tuh. Menurut penelitian dia tahun 1896 ini itu Semar itu nggak ada, dan Semar itu adalah tokoh bukan dari Indonesia. Tuh. Nah, awal tahun 1897 ini tepatnya tanggal 30 Januari 1897, Dr. G.A. Johannes Heju ini di Universitas Leiden, Mat. Di Universitas Leiden ini kalau boleh kita bilang Universitas Leiden ini adalah universitas terkenal di Belanda kan gitu kan. Di sana banyak naskah-naskah, manuskrip peradaban Indonesia, Nusantara ini. Nah, ia membantah Dr. G.A. Johannes Heju ini membantah kalau Semar itu nggak ada, dan kalau Semar itu memang asli Indonesia, Mas. Karena apa? Di bahasa Sanskerta pun tidak ditemukan namanya Semar. Semar itu artinya apa sih? Itu Jawa asli. Semar itu adalah artinya cinta kasih. Tuh. Nah, sejarawan ini banyak, Mat, bukan hanya dua yang tadi kita sebutkan. Seperti apa? Thomas Raffles. Thomas Raffles ini yang mendirikan Kebun Raya Bogor. Itu tahun 1811 dia kemari. Penelitian tentang wayang. Tuh. Nah, setengah abad kemudian ada namanya Profesor Dr. Pausen. Kan gitu. Dia meneliti tentang wayang juga. Itu sejarawan itu. Nah, maka Semar ini adalah tokoh asli Indonesia. Menurut yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana dengan Semar itu ada yang keyakinan seperti itu, Mat. Semar itu adalah bagian daripada yang tadi saya bilang, salah satu keturunan daripada Nabi Adam, kan gitu. Karena kenapa? Ketika Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah Nabi dan Rasul?" kan gitu kan. Maka Rasulullah menjawab, ya kan, Nabi itu semuanya berjumlah 124.000 dan Rasul itu 313. Namun yang hanya perlu diketahui hanya cuma 25 kan gitu kan. Nabi yang harus
kita ketahui kan gitu kan. Nah, ini beranggapan seperti ini. Karena kenapa? Banyak di antara kita, karena di Jawa dikenal dengan Semar, di Bali dikenal dengan Tualen kan gitu. Nih. Nah, terus apa? Berdasarkan catatan sejarah saya itu tahun 1970 ada yang menulis buku Indonesia Between Myth and Reality. Gitu. Ini yang menulisnya ini adalah Kedutaan Besar Singapura di Indonesia. Itu bernama Y.M. Lee Chon Choi. Lee Kon Choi. Maaf nih kalau penyebutnya salah. Soalnya emang lidah saya kan kagak bisa, Pak. Iya kan? Nah, ini ia menulis Indonesia Between Myth and Reality. Itu bukunya itu bergambar Semar. Maka di bab 10 dia menulis apa? Semar is spiritualization guardian of Java. Itu. Nah, ini apa? Inilah pengembaraan dia untuk bertemu dengan Semar. Ini Lee Kon Choi ini kan gitu kan. Pengembaraan dia. Yang pertama dia kemana, Mat? Dia pertama ini ke Gunung Dieng dan Serendang, Jawa Tengah. Gunung Dieng itu Wonosobo. Wonosobo itu terkenal dengan apa, Mat? Dengan pelet dan santet. Dingin. Iya, itu Wonosobo itu terkenal dari zaman dahulu seperti itu. Maka ketika arwah-arwah leluhur di Caruban yang pernah kita bahas, karena Carubana itu kan, Caru itu berarti persembahan, Bana itu hutan persembahan, kayu-kayunya digunakan untuk hutan persembahan di Gunung Dieng. Kan gitu. Karena di Gunung Dieng ini ada namanya Gua Semar. Nah, di Serendang ini ada namanya Goa Ratu kan gitu kan. Nah, si Lee Kon Choi ini, Mat, Lee Kon Choi ini ada namanya apa sih, juru kunci lah ibarat kata. Dia menyewa juru kunci namanya Inyoman. Dia menyewa juru kunci masuk ke dalam gua itu sekitar 20 menit itu mendengar suara-suara aneh. Suara-suara Semar didengar. Maka kepercayaan itu kan muncul. Tuh. Nah, maka dia beranggapan Semar itu ada. Kan gitu, karena ada tokoh nggak mungkin ada orangnya kan gitu kan. Tuh. Ada nama, iya, pasti ada orangnya. Tuh. Nah, kemudian ia berangkat ke Yogyakarta dalam buku itu. Kemungkinan dia berangkat ke Yogyakarta ini bertemu dengan Romo Hadi. Nah, diperkirakan umur Semar itu adalah 4000 tahun sebelum Masehi. Tuh, berarti zamannya Nabi Adam gitu kan. Nabi Syed gitu. Nah, setelah itu dari Jogja itu ia ke Kemangkunegaraan, Mat. Dia bertemu dengan Sultan Mangkunegara ke-8. Nah, di sana diperlihatkanlah kaligrafi bergambar Semar. Tuh, bahkan di desa Kaliwedi, Cirebon, tuh setiap malam Jumat Kliwon ketika mau panen itu menggunakan media wayang untuk menyambut panen, apakah ini panen ini subur ataukah nanti akan gersang. Tuh. Nah, di Cirebon juga ada namanya Duku Semar. Ketika Pangeran Cakrabuana dan Eyang Siti Jenar ingin menumbalkan buka lahan babat alas. Nah, itu bertemu dengan Kiai Semar. Nah, Pangeran Cakrabuana ini sujud, Mat, ketika ketemu Kiai Semar dalam cerita, kan gitu. Sujud, maka Kiai Semar ogah karena nggak pantas. Ketika ditanya kenapa, ketika Prabu Cakrabuana ini ditanya menanyakan soal kenapa Kiai Semar tidak mau bertemu dengannya kepada Eyang Siti Jenar, maka dijawablah, ya kan, karena di dalam dirimu masih ada 1000 hulu balang. Wairatawantara itu ajiannya itu yang paling sakti 1000 hulu balang. Ilmu kan gitu. Nah, maka menganggap daripada inilah, ya kan, Semar itu disangka ada, disangka tidak ada, ya tidak ada. Semar itu seperti perlambangan lah, seperti halnya Nabi Khidir, Mat. Kan gitu. Nabi Khidir ini kan kalau kita bilang kan dia ada, nggak ada. Tapi orang yang ketemu, Mat, itu minyak wanginya paling wangi yang pernah ditemui. Tuh. Itu makanya
mengenai Kiai Semar itu kita serahkan kepada penonton. Bahkan ada namanya sekarang ini ada namanya agama Budi Sabdo Palon. Itu ia berkeyakinan Kiai Semar itu ada. Tuh. Kepercayaan kali. Kepercayaan. Iya, bukan agama. Agama Budi. Cuman itu baru nggak diakuin. Nggak diakuin. Ya, kepercayaan. Itu jatuhnya. iya. Maka kan Kiai Semar ini kan membawa agama apa? Kapitayan kan gitu. Dan kena kinayan apa kan gitu kan, Mas. Tuh. Maka kalau boleh dibilang Kiai Semar ini ya bau reksanya Nusantara. Bau reksa ini kalau boleh dibilang pelindungnya Nusantara. Jaga. Itu penjaganya Nusantara, pemomongnya tanah Jawa kan gitu. Dr. Juinbol ahli hadis mengatakan Semar itu berasal daripada kata samar. Samar itu adalah sar. Sar itu adalah sinar cahaya. Am di dalamnya nih, Mat. Am kan ada samar tuh. Sar kan sisipannya am. Am itu adalah dunia sebelah dalam kita. Jadi bagaimana kita dalam hidup ini menggali dunia sebelah dalam kita. Dunia dalam kita itulah yang harus kita benahi. Karena kenapa? Dalam hidup ini ada dua pesan, Mas. Pesan tersurat sama pesan tersirat. Pesan tersurat itu pesan yang ibarat kata itu yang kita lihat, tapi pesan tersirat ini adalah pesan bisa nggak kita melihat diri kita sendiri. Itu. Kalau pesan terkirim? Itu WA. Itu makanya gagalnya iblis itu ketika Mbah Adam diciptain karena iblis itu tidak pernah melihat pesan tersirat dari penciptaan Nabi Adam. Ia melihat hanya Mbah Adam itu tercipta dari lumpur dan tanah yang kotor, yang lebih hina daripada dia. Karena dia tidak pernah melihat dalam lumpur yang hina dan kotor itu ada jutaan-jutaan tumbuhan yang indah. Itu wa nafaqo fihi min ruh lah, ibarat kata bahasanya seperti itu. Kalau boleh disebut isangkan parang dumadi itu ya seperti itu. Kalau boleh disebut juga ya bagaimana kita mengenal jati diri kita seperti syarat Dewa Ruci yang kita kemarin bahas, ya seperti itu juga. Makan ada yang bilang itu Kiai Semar itu ada dan kita ini adalah mencari semar-semar di dalam hati kita. Tuh, situ, Mas. Jadi Semar tadi yang pertama itu Semar sebagai Nabisis. Yang kedua Semar itu keturunan Nabisis. Versi kedua. Terus ada yang bilang Semar itu tokoh wayang. Dan dia itu ngambil dari India. Nah, ceritanya dari Wekudasa kan gitu. Terus ada yang bilang lagi Semar itu tokoh asli Nusantara. Nah, GAJ, Eju yang tadi. Dia lebih tua daripada Hindu dan Buddha. Karena dia ngajarin kepercayaan kapitayan. Karena banyak kitab, Mat. Ada kitab Sudamala, ya kan? Candi Suku. Tadi ada namanya kitab Pramoyaga, Serat Manikmaya, Serat Kanda, dan zaman-zaman megalitikum itu. Kalau kita ke Bondowoso itu terkenal dengan kota megalitikumnya. Itu ada relief bergambar Semar. Di Pasemahan juga seperti itu, relief bergambar Semar. Dan bahkan ada namanya yang baru ini diketemukan di Pelabuhan Ratu, itu ada arca bergambar Kiai Semar. Tuh, zaman megalitikum. Jadi dia lebih tua daripada Hindu Buddha. Itu. Dia udah ada jauh sebelum adanya kerajaan Salaka Nagara. Jadi kalau misalkan Sunan anggap bikin cerita, seandainya ditarik kesimpulan ya, bukan tarik kesimpulan, disambung-sambungin ya. Yeah. Seandainya disambung-sambungin, Sunan bikin cerita Semar itu keturunan Nabi Adam. Ya, itu mungkin berarti. Mungkin. Iya. Karena kan Sunan itu kan bukan seperti kita, Mat. Itu loh. Iya, maksudnya Semar itu keturunan Nabi Adam dan dia dapat jatah dakwah di Nusantara, ya kan? Dan misalkan yang satu lagi dapat jatah di tanah Arab, misalkan Timur Tengah gitu. Itu yang tadi keturunannya itu seandainya Anwar dan Anwas itu. Anwar itu di Timur Tengah,
Jadi keturunannya para nabi lah, tuh yang dikenal. Semar itu di Nusantara. Tuh. Terus Semar itu ada yang bilang Semar itu gambaran Tuhan. Gimana, Dit? Semar itu bukan gambaran Tuhan. Ada yang bilang gambaran Tuhan, ada yang bilang bukan gambaran Tuhan. Semar itu bukan Tuhan. Iya benar. Itu. Cuman kalau gambaran Tuhan ini mungkin karena kita ini gambaran Tuhan. Tajali. Tajalinya Allah. Kalau kita bahas tajali kita nggak angkat tangan lah. Iya, nggak angkat tangan gitu. Iya. Karena kenapa kalau kita bahas tajali susah kan gitu. Makanya Semar ini disebut juga tokoh punakawan atau tokoh panakawan kan gitu. Nah, punakawan ini kan ada namanya Semar, Petruk, Gareng sama Bagong. Punakawan ini ada yang mengartikan teman yang pilih, teman yang sejati lah ibarat kata gitu. Puna ibarat kata teman yang cerdik, kawan itu kawan, jadi kita berkawan itu harus yang orang bisa mengantarkan ke Allah kan gitu. Kagak. Kan nyari temen. Itu. Bertemannya kan gua. Ya. Tuh, makanya Semar itu diartikan Ismar. Gareng itu Petruk Gareng itu Nala Hoiron atau Nala Gareng. Nah, Petruk ini Patruk. Bagong ini Bago. Nah, kalau disatukan itu, ya kan Simar, Hoiron, Patruk, Bago. Artinya apa? Ya kan? Siarkanlah kebaikan dalam dirimu, jauhkanlah kejelekan dalam dirimu. Itu dalam wayang. Dalam wayang. Nah, ada lagi yang bahas fana kawan kan gitu. Fana itu artinya dalam makom yang fana, ibarat kata kita nggak bisa jelasin lah karena yang dilihatnya itu yang tadi dibilang gambaran Tuhan kan gitu. Nah, awan ini adalah pelayan atau abdi kan gitu. Jadi kiai-kiai atau para sunan ini atau kidalang ini mengajak kita untuk menjadi pelayan Tuhan atau abdi Tuhan. Tuh. Kalau dikata gambaran Tuhan, apa sih gambaran Tuhan? Kita melihat semua ini adalah gambaran Tuhan. Tuh loh. Mata kita dipergunakan untuk melihat yang baik-baik. Gitu, Rul. Jadi emang kalau dibilang kemerosotan moral zaman sekarang ini udah banyak. Gitu. Maka balik lagi lah, kita teladani budaya kita gali budaya kita gali Kiai Semar, kita gali yang lain-lain. Untuk apa? Untuk mudah-mudahan kita diwarisi tekad seperti mereka. Karena tekad itu susah, Mat. Tuh. Situ. Jadi balik lagi, Semar itu tergantung orang mau nganggapnya apa gitu. Iya. Dia bisa ada, bisa nggak ada. Bisa ada, bisa nggak ada. Makanya samar. Aseming samar-samar kan gitu. Sabda Palan Semar. Semar. Iya kan nama-nama Itu. Semar banyak nih ya. Ismu Hijati Semar. Semar. Terus apa lagi? Sabda Karena Palon. itulah ibarat kata orang bilang itu orang-orang luar itu reinkarnasi, Mat. Bener nggak? Iya bener kali. Iya, cuman kan ketika zaman Buddha dulu itu pemakaman itu 12 tahun, Mat. Baru Kuburin. bukan. Jadi tuh orang meninggal nih 12 tahun baru diselamatin, syukuran. Nah, maka masuknya Mbah Sunan itu setahun. 3 hari. Tuh, sedekahin orang mati yang pernah kita bahas kan gitu. Itu zaman dulu karena kenapa 12 tahun itu mungkin ya kan itu masa reinkarnasi. Tuh, ada yang bilang seperti itu. Nah, umat Islam ini menolak adanya reinkarnasi, adanya apa? Inkarnasi. Misalkan kayak karena kenapa? Semar ini mirip dengan Bagong kan gitu kan. Cuman matanya aja yang belum, artinya apa? Oh, sifatnya mirip kan gitu, Mat. Bukan orangnya yang direinkarnasi, bukan. Tuh. Sifat-sifatnya. Tuh. Makanya mewarisi tekad itu yang susah. Mudah-mudahan kita bisa lah. Iya, jadi nama-nama Semar apaan aja kan pertanyaannya itu. Itu nama Semar. Ismoyo Jati, Sabdo Palon, Resi Agastya, banyak. Oh, banyak. Itu. Kirain gua disebutin. Itu. Tuh. Jadi kesimpulannya apa, Dit? Semar. Semar itu ya menang tanpa berkelahi, tanpa kesaktian, tanpa menuntut, tanpa memaksa. Itu Semar.
Tuh. Kalau cerita kita yang kemarin Semar bertarung sama Syekh Subakir itu gimana? Itu yang saya bilang. Orang bertarungnya orang-orang suci itu bukan kayak berantem di tengah jalan atau bagaimana, bukan. Bertarungnya itu ya cuman lihat-lihatan aja udah. Minta izin, udah. Karena udah nggak ada lagi namanya sifat iri, sifat dengki, sifat udah nggak ada yang kayak begitu. Yang ada cuman sifat-sifat ketuhanan lah. Itu makanya gambaran Tuhan itu. Berarti misalkan Semar itu pembawa ajaran. Ketika ketemu Syekh Subakir berarti ajarannya harus diperbaharui. Perbarui Gitu. tuh. Berarti Semar nggak update. Bukan nggak update, emang masanya seperti itu, Mat. Oh, masanya seperti Iya, itu. seperti dengan Rasulullah hadir kan begitu penyempurna daripada yang dibawa oleh sebelum-sebelumnya. Itu bukannya nggak update, emang bukannya Allah salah atau bagaimana menurunkan nabi, bukan, memang masanya seperti itu, yang terbaik ya seperti itu. Itu. Jadi ketemu Semar, dikasih kabar, oh ini ada yang baru nih. Gitu. Iya, begitu doang Ini baru sebenarnya. nih gitu. Tuh. Maka yang pernah kita bahas itu ya jangan meninggalkan kebudayaan dan jangan dipaksakan. Ada namanya aksara Jawa Hano Coroko di makam Kiai Semar. Ini yang salah sih kalau gue bilang. Karena kenapa? Ada namanya makom, ada yang namanya makam. Nah, makam ini benar-benar kuburan. Tapi kalau makom itu petilasan. Makom Syekh Subakir, makom Semar itu petilasan semua, Mat. Tuh. Kayak makom Nabi Ibrahim tuh yang di Mekah. Itu makom namanya, bukan makam. Tuh, situ. Banyak ibarat kata bagaimana Kiai Semar wejangan-wejangannya yang banyak lah. Kalau kita nonton wayang di keraton sampai pagi atau nonton di ibarat kata di Sunda sampai di acara-acara besar kayak 17 Agustusan dan apapun itu. Bagaimana kita menghidupkan lah nasihat-nasihat wejangan-wejangannya, itu pasti bermanfaat. Itu doang. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Karena Semar. Karena mungkin Semar. bukan Semar. Apa? Karena yang ngeliat udah bosan. Oke. Karena dia lebih pintar, Mat. Masalah pinter kan bukan masalah kita. Iya, cuman kan kita yakinin dia lebih pintar. Itu. Iya, pasti. Iya, makanya jangan lama-lama nih orang goblok. Ya kan cuma ngoceh. Iya. Iya. Ya nggak ada yang salah. Cuman ngoceh. Cuman ada datanya kan? Ada. Itu. Kalau salah-salah itu wajar dan salah-salah itu pasti. Gitu. Tuh. Kita pasti salah. Dan dimaklumin aja. Iya. Namanya manusia. Namanya bikin konten. Iya. Karena kita emang bukan ahli. Iyalah. Tapi lu kok jadi merendah begini? Cuman iseng-iseng topik keren juga nih, Mat. Pakai lagi. Kita Iya. mau rapi nih. Yoi. Udah kayak Sunan Muria begini. Jawa Kendil. Sunan Muria. Jawa Kendil baju Sunan Muria pakainya begini mulu, Pak. Jangan salah. Iya, Jawa Kendil baju hitam, megang tongkat, naik harimau putih. Katanya gitu. Lu naik apaan? Beat putih. Berarti lu lebih keren. Pasti. Karena lu itu udah mengikuti perkembangan zaman. Pasti. Iya kan? Udah tutup udah. Gua rasa cukup sekian. Oke. Bobrok terus, damai selalu. Oke. Peace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.